Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, perkenalkan Hanif Rizky Isani, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, NIM 233111005, kelas PAI 6A. Hari ini kita semua akan membahas 7 Asmaul Husna, yaitu yang pertama ada Al-Afu, ada Ar-Razzaq, ada At-Tor, An-Nafi, Al-Hasib, Al-Hadi, dan Al-Khaliq. Nah, sekarang pernah nggak sih kalian itu ngerasa udah kerja keras, udah banting tulang dari pagi sampai malam, tapi rezeki serasa seret? Atau pernah nggak kalian itu disakiti orang lain sampai rasanya susah banget buat maafin? Nah, di tengah hidup yang penuh misteri dan cobaan, kita sering lupa kalau Allah sudah memberikan suatu kunci jawaban lewat nama-namanya yang indah, yaitu Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan deep dive menyelami makna 7 Asmaul Husna yang telah kita sebutkan tadi, yang super relatable sama kehidupan kita sehari-hari, mulai dari urusan rezeki, urusan petunjuk hidup, sampai gimana caranya kita itu bisa lapang dada untuk memaafkan orang lain. Pastikan kalian semua tonton sampai habis, karena di pertengahan video kita akan membahas satu rahasia rezeki yang mungkin sering kita salah pahami. Let's get started. Nah, kita mulai dengan mengenal 7 Asmaul Husna yang luar biasa ini beserta bukti dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Khaliq, artinya Maha Pencipta. Al-Khaliq artinya adalah Allah, zat yang menciptakan segala sesuatu dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, dengan ukuran dan desain yang sangat sempurna. Kita bisa melihat alam semesta ini begitu luasnya. Ada di galaksi kita aja ada banyak sekali planet yang bahkan nggak ada orang yang mampu menciptakan hal itu. Semua itu awalnya hanya Allah yang menciptakan. Beribu-ribu galaksi semuanya diciptakan oleh Allah, pertama kali diciptakan oleh Allah tanpa ada contoh sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 24, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Nah, jadi ayat ini menegaskan kekuasaan mutlak Allah. Jadi tidak ada satupun di alam semesta ini, sekecil atom pun, yang luput dari ciptaan dan desainnya. Jadi yang kedua yaitu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Nah, jadi Allah itu tidak hanya menciptakan, tapi juga menjamin keberlangsungan hidup ciptaannya. Nah, dalilnya ada di Quran surah Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah itu menyuruh manusia beribadah. Dan di ayat ini Allah menenangkan manusia agar tidak khawatir soal rezeki, karena Allah lah sumbernya yang tak pernah habis. Jadi saya pernah mendengar dari Sujiwo Tejo, kita khawatir besok nggak bisa makan, itu aja udah hitungannya menjelekkan Allah. Jadi kita nggak usah khawatir, rezeki kita, makanan kita pasti diatur oleh Allah, pasti ada, pasti akan datang dari berbagai arah. Terus selanjutnya itu Ad-Dar dan An-Nafi', yaitu Maha memberi mudarat dan Maha pemberi manfaat. Nah, jadi kedua nama ini itu sering disandingkan. Jadi tidak ada satupun bahaya atau manfaat yang sampai kepada kita kecuali atas izin Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 107, Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifalah illa wa iyuridaka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan bagi kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Jadi kayak misalnya kita
diberi sakit oleh Allah. Jadi sakit itu akan hilang dengan izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, ya sakitnya ya sakit terus. Kalau kita diberi sehat, itu karena Allah yang izinkan. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka ya nggak akan sehat. Jadi ayat ini mengajarkan kita tauhid murni. Kalau kita sakit, rugi, ataupun apa, kita dapat untung besar, mindset pertama kita itu harus tertuju, oh ini diizinkan oleh Allah. Selanjutnya kita masuk ke Al-Hasib, Maha Pembuat Perhitungan. Jadi semua yang kita lakukan, semua amal kita, baik buruk ataupun baik, sekecil apapun, sebesar biji sawi, itu akan dihitung. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 86, Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah maha memperhitungkan segala sesuatu. Ya, bahkan sekedar misalnya kita membalas salam, kita menjawab salam, itu pun diperhitungkan oleh Allah. Apalagi kalau kita berbuat besar di dunia kerja atau masyarakat. Ya, yang selanjutnya yaitu Al-Hadi. Apa itu Al-Hadi? Itu Allah maha pemberi petunjuk. Jadi tanpa Al-Hadi kita akan tersesat dalam kegelapan. Nah, serumit-rumitnya hidup kita itu pasti akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat 54, yaitu wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Petunjuk atau hidayah Allah itu mahal, dan Allah berjanji dan akan memberikannya kepada mereka yang benar-benar beriman. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas Asmaul Husna yang terakhir, yaitu Al-Afu, Maha Pemaaf. Berbeda dengan Ghafur, Maha Pengampun yang menutupi dosa. Al-Afu itu menghapus dosa itu sampai tak berbekas. Jadi seolah-olah kita telah melakukan suatu kesalahan dengan sifatnya Allah yaitu Al-Afu. Allah itu menganggap kita tidak pernah melakukan kesalahan. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 149, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan ghafura. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi Allah itu mendorong kita memaafkan orang lain, karena Allah sendiri pun Maha Pemaaf, padahal Dia itu sangat berkuasa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget jadi perdebatan. Kalau misalnya Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, dan rezeki kita itu udah dijamin sejak dalam kandungan, jadi buat apa kita itu capek-capek kerja keras? Jadi kayak rebana sudah, tapi tunggu dulu. Memang rezeki itu jaminan dari Allah, tapi cara menjemputnya itu adalah tanggung jawab kita. Disinilah letak kaitan Ar-Razzaq dan etos kerja. Jadi rezeki itu ibarat air hujan yang Allah turunkan. Tapi kalau misalnya kalian semua itu cuma diam di rumah, kamu gak akan dapat air. Kamu harus keluar bawa ember menampung air itu. Jadi makin besar embermu, makin rajin kamu keluar, makin banyak air yang kamu dapat. Jadi ember itu adalah usaha menaruh. Itulah yang disebut ikhtiar atau etos kerja. Nah, meyakini Ar-Razzaq itu justru membuat mental kerja kita jadi luar biasa hebat. Karena apa? Yang pertama, dengan meyakini Asmaul Husna itu kita jadi pantang menyerah. Kita tahu rezeki itu ada, cuma kita belum ketemu jalannya, makanya kita berikhtiar untuk mencari petunjuk itu, mencari rezeki itu. Nah, terus yang kedua itu kita nggak sikut-sikutan. Jadi buat apa menjatuhkan teman sekantor, teman sesama kerja?
rezeki kita kan nggak akan kemana, kita pasti dijamin oleh Allah rezeki, jadi nggak bakal ketukar. Terus yang ketiga yaitu kerja jadi bernilai ibadah. Jadi kita itu bekerja bukan semata-mata cuma memburu uang, nggak cuma duit yang dipikirin, tapi niat kita itu menjemput karunia Allah. Itulah etos kerja seorang muslim. Selain rezeki dari materi, ada rezeki yang jauh lebih mahal, yaitu apa? Hidayah. Nah, disinilah peran Asmaul Husna, Al-Hadi. Kita setiap hari minimal 17 kali sholat wajib, terus kita selalu minta dalam Al-Fatihah kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal kan kita udah Islam, kita udah sholat. Ya karena hidayah itu bertingkat, ada hidayah naluri, kayak misalnya bayi tiba-tiba tahu minum ASI, terus hidayah baca itu, hidayah akal, hidayah agama, dan yang paling tinggi adalah hidayah taufik, itu kemampuan dan kemauan untuk menjalankan kebenaran Islam. Banyak orang tahu kalau zina itu dosa, tapi mulutnya itu tetap aja ngomong. Kenapa ya? Karena dia belum dapat hidayah taufik dari Allah Al-Hadi untuk mengarahkan mulutnya. Makanya kita itu harus terus memohon kepada Sang Al-Hadi agar kita dapat ditetapkan dalam kebaikan, karena hati manusia itu sudah bolak-balik. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, dan jujur ini adalah poin yang paling berat untuk kita amalkan, yaitu al-afu. Al-afu itu berasal dari kata yang artinya menghapus sampai hilang tak berbekas, kayak misalnya angin yang meniup jejak kaki di padang pasir sampai rata kembali. Coba ingat, pernah nggak ada orang yang memfitnah kamu, yang nipu kamu atau nyakitin hati kamu sekarang mulut kita bilang oke nggak apa-apa, nggak apa-apa, maaf, tapi pas lihat mukanya itu rasanya gedeg, rasanya itu masih malas buat lihat, kayak belum, kayak masih panas terus ya. Mengimplementasikan al-afu itu berarti kita belajar memaafkan dan menghapus jejak kebencian itu. Gimana cara praktiknya? Yang pertama, kita nggak boleh mungkin lagi. Kalau kita sudah memaafkan, ya udah, jangan jadikan kesalahannya itu sebagai senjata lagi di masa depan. Ibarat kalau misalnya di browser itu ya delete history gitu, seret. Terus yang kedua, balas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini agak lanjut ya levelnya. Jadi misalnya kita dijelek-jelekan oleh orang, tapi kalau misalnya orang itu sakit, kita ya pertama kali menjadi. Terus yang ketiga itu, coba ingat surat An-Nisa ayat 149 tadi, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Nah, Allah itu punya kuasa memasukkan kita ke neraka atas dosa-dosa kita yang sepenuhnya. Tapi Allah itu pilih al-afu, menghapus. Jadi masa kita yang coba manusia biasa aja gak mau mengamalkan al-afu, gak mau memaafkan. Nah, memaafkan itu bukan berarti kita lemah. Memaafkan adalah hadiah untuk diri kita sendiri, biar kita itu bisa move on dengan hadiah yang Nah, oke teman-teman, mengenal Asmaul Husna itu bukan cuma menghafal 99 namanya, tapi gimana caranya kita itu menjadikan nama-nama itu sebagai lensa kita dalam melihat dunia. Kita kenal Al-Khaliq, kita kenal Ar-Razzaq, kita semangat kerja, kita kenal Abdur dan An-Nafi, kita bertawakal, kita kenal Al-Hasib, kita berhati-hati dalam hidup, kita kenal Al-Hadi, kita terus minta berdoa, minta petunjuk, dan kita kenal Al-Afu, hati kita jadi lapang untuk memaafkan. Dari 7 Asmaul Husna ini kira-kira mana yang paling relevan bagi kalian? Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa tombol like, share ke siapapun itu, dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan materi yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.